Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elia Syafaatun Nikmah dengan NIM 230511030 dari Prodi Teknik Komputer Angkatan 2023. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aritmatika kompleks kalkulator, di mana saya akan membuat suatu program yang dapat mengubah dari ekspresi infix menjadi postfix. Nah, sebelum itu, mari kita menjelaskan apa sih itu infix dan postfix itu. Pertama, ini ekspresi infix itu didefinisikan sebagai jenis ekspresi yang paling umum. Jadi notasinya ini biasa digunakan ketika menulis eksperimen aritmatika dengan tangan, di mana ekspresi infix ini menempatkan operator di antara dua operan yang dioperasikan. Misalnya seperti temukan ditambah dengan 3. Nah, jadi di sini ini namanya operan. Untuk angkanya ini namanya operan. Dan yang di tengah ini namanya operator. Dan sedangkan untuk ekspresi postfix sendiri itu merupakan cara menulis ekspresi matematika di mana operator ditulis setelah operannya. Misalnya seperti ini kan tadi 8 ditambah 3, di mana operatornya ini berada di tengah-tengahnya. Nah, karena akan diubah dalam ekspresi postfix, maka 8 ditambah 3 ini menjadi 8, 3 ditambah. Untuk operatornya ini menjadi di belakang. Sama halnya ketika nanti ada penjumlahan, pengurangan, atau perkalian pembagian ini dalam satu deret ya. Dimana nanti akan ada mana yang diutamakan, yang diprioritaskan gitu. Seperti jika ada tanda tambah dan juga tanda kali, maka yang akan diprioritaskan adalah tanda kali. Itu dulu. Oke, kita akan langsung membahas pemrogramannya. Jadi ini saya mempunyai sebuah program untuk menghitung, untuk mengubah ekspresi dari infix menjadi postfix. Pertama ini ada kelas kompleks arithmetic calculator, di mana kelas ini tuh nanti yang dapat mengubah ekspresi aritmatika dari bentuk infix menjadi postfix. Dan kemudian akan dihitung hasilnya. Nah, selanjutnya ada konstruktor. Ini konstruktor ini def underscore in itself ini. Jadi ini tuh metode yang akan dijalankan saat kita membuat objek dari kelas kompleks aritmatika kalkulator. Di sini mendefinisikan prioritas precedence ini. Self.precedence ini tuh mendefinisikan prioritas untuk setiap operator aritmatika. Misalnya, seperti tadi yang saya bilang, jika ada tanda kali yang disimbolkan dengan tanda bintang di sini, ataupun tanda bagi dengan disimbolkan garis miring. Ini memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan penjumlahan maupun pengurangan. Dan dari semua itu memiliki prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan pangkat. Nah, setelah itu kita akan membuat program di mana program ini dapat mengubah ekspresi infix menjadi postfix. Jadi ini. Dari sini sampai sini. Ini merupakan sebuah program di mana dapat mengubah ekspresi dari infix menjadi postfix. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah inisialisasi. Jadi ini
inisialisasi, di mana stub ini merupakan tumpukan untuk menyimpan operator sementara. Jadi nanti ini itu disimpan, operator ini itu nanti disimpan di stub ini. Untuk postfix sendiri ini merupakan string untuk hasil akhir dari postfix. Nah, untuk number sendiri itu merupakan string untuk mengumpulkan angka. Nah, selanjutnya ada iterasi karakter. Ini ya. Ini namanya iterasi karakter. Dimana jika karakter adalah jika karakter adalah angka ataupun titik desimal, maka akan tambahkan ke number. If char dot is numeric, ini nanti akan ditambahkan ke number. Nah, jika karakter itu bukan angka ataupun titik desimal, maka nanti ada beberapa kemungkinan, yaitu akan menambahkan number ke postfix dan reset number. Ataupun jika karakter adalah operator, maka akan dipindahkan dari stack ke postfix sesuai prioritasnya. Selanjutnya, jika karakter adalah buka kurung, seperti ini, di sini, maka akan ditambahkan ke stack. Ataupun jika nanti operatornya itu merupakan tanda tutup kurung, maka operator akan dikeluarkan dari stack ke postfix sampai menemukan kurung buka. Nah, selanjutnya ada setelah iterasi tadi itu, nah, sisa number itu akan ditambahkan ke postfix. Nah, itu jika ada. Dan pindahkan sisa operator di stub ke postfix. Selanjutnya ada menghitung ekspresi postfix nih. Tadi dari infix itu setelah diubah menjadi postfix, maka akan dihitung hasil dari ekspresi postfix-nya itu. Nih, di sini. Sampai sini. Jadi langkah-langkahnya ini yang pertama adalah sama inisialisasi. Jadi stack ini merupakan tumpukan untuk menyimpan angka sementara ya. Kemudian ada iterasi token, di mana bagi ekspresi postfix menjadi token dipisahkan oleh spasi. Selanjutnya, jika token adalah angka, jadi angkanya ini bisa angka desimal, maka akan langsung ditambahkan ke stack. Nih. Ini matrisi operator ini. Jadi ini untuk yang angka, jika tokennya merupakan angka, maka akan ditambahkan ke stack. Nah, selanjutnya jika tokennya ini merupakan operatornya, bisa tanda tambah, kurang, kali, bagi, maupun pangkat, maka keluarkan 2 angka dari stack. Terus selanjutnya lakukan operasi penghitungannya dan tambahkan hasilnya kembali ke stack. Jadi nanti akan hasil akhirnya itu ada di puncak stack. Nanti akan dikeluarkan dan dikembalikan sebagai hasil. Selanjutnya di sini saya menggunakan interaksi pengguna, di mana nanti akan ada keluaran atau kita dapat memasukkan
angka yang akan kita hitung mulai dari ekspresi infik akan menjadi ekspresi postfik dan kemudian dihitung hasilnya. Kita coba jalankan. Kita misal masukkan angka 3 ditambah 6. Di sini kita kasih tanda kurang, dikurangi 2, kemudian dikali 7. Nah, Postfik expression-nya ini akan keluar menjadi 362 minus 7 dikali plus. Kalau hasilnya nanti akan 31. Nah, kita coba buktikan apakah hasilnya ini sama antara yang dihitung dari postfik expression menjadi ataupun dari infik expression. Kita buka. Coba ya. 3 ditambah dengan 10. Tambah 3 ditambah dengan 6 dikurangi 2 dikali dengan 7. Dan di sini di sini saya salah memasukkan angka. Kita ulang lagi, 3 ditambah dengan 6 dikurangi 2 dikalikan dengan 7. Nah, istilahnya kan sama nanti antara perhitungan dari postfik expression maupun dari infix expression. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulannya adalah kelas kompleks aritmatik kalkulator ini adalah alat yang efektif untuk mengkonversi dan mengevaluasi ekspresi aritmatika. Di mana tadi konstruktor ini untuk metodenya ini mendefinisikan prioritas operator aritmatika untuk membantu dalam mengkonversi dan evaluasi ekspresi. Kemudian konversi infik ke postfik metode yang ini menggunakan algoritma tumbukan Stack-2 untuk mengkonversi ekspresi infik menjadi postfik, yang dimana melibatkan iterasi melalui setiap karakter dalam ekspresi, menangani angka termasuk multi-digit dan desimal, dan memastikan operator ditempatkan dengan benar berdasarkan prioritas mereka. Selanjutnya ada evaluasi ekspresi postfik ini, di mana pada bagian ini itu menggunakan algoritma tumpukan untuk menghitung hasil dari ekspresi postfik yang melibatkan iterasi melalui setiap token dalam ekspresi postfik dan melakukan operasi aritmatika yang sesuai juga menghasilkan hasil akhir. Nah, dari mengubah infik menjadi postfik ini ada beberapa manfaat dan kelebihannya.
Yang pertama adalah penggunaan multidigit dan desimal, di mana kalkulator dapat menangani angka multidigit dan angka desimal dengan baik. Selanjutnya ada error handling, di mana dapat menangani karakter tidak valid dengan mengangkat pengecualian atau error yang sesuai, memastikan pengguna mengetahui kesalahan dalam input. Nah, selanjutnya ada integrator itu fleksibel, di mana kalkulator ini mendukung berbagai operasi aritmatika dasar dan dapat dengan mudah diperluas untuk mendukung operasi tambahan jika diperlukan. Dengan struktur ini, kalkulator aritmatika akan menawarkan solusi yang lebih efisien dan andal untuk mengkonversi dan mengevaluasi ekspresi matematika, membuat berguna untuk aplikasi pembelajaran dan praktis dalam sehari-hari. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.